tadinya subjek di depan jadi di belakang, lalu objek jadi subjek, begitu. It is often used when we don't know who does the action. Kita nggak tahu nih siapa yang melakukan aksi tersebut, maka menggunakan passive voice. It is not important who does the action. Yang melakukan aksi itu nggak penting. Jadi kalau kita nggak menunjukkan siapa pelakunya, itu tuh nggak apa-apa kalau di passive voice. We want to sound more formal. Jadi kita mau terlihat formal, kita bisa pakai passive voice. Oke, dari contoh tadi ada aktif, ada pasif. Aktifnya, the chef cooks the food. Chef memasak makanan. Pasif, the food is cooked by the chef. Makanan dimasak oleh chef. The action is cooked to become the main focus. Aksi cook menjadi main fokus. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nih, kalian ada yang tahu kata kerja awalan di atau enggak? Disapu, dimasak, dibersihkan. Nah, itu adalah contoh dari passive voice, begitu. Okay, do you get it, guys? Okay, good. Next, nah, aktif versus pasif. Kita bisa lihat ada aktif. Aktif itu adalah the subject does the action. Subjek melakukan aksi. Contoh, the teacher explains the lesson. Guru menjelaskan pelajaran. Nah, kita fokus ke subjek, the teacher. Sedangkan kalau di pasif, the subject receive the action. Subjeknya menerima aksi. Bisa dilihat contoh, the lesson is explained by the teacher. Yang tadinya subjek melakukan sesuatu, jadi sesuatu itu berefek kepada si subjek, begitu. Passive voice focuses on the result, not who does it. Passive voice fokus pada hasil, bukan siapa yang melakukannya. Gitu. Okay, next is passive voice formula. Kita bisa kalau kita belajar grammar pasti kita ada rumus-rumus ya. Iya. Nah,
Jadi kalau dalam bentuk aktif ada objek, kita ubah menjadi subjek. Ini Miss bisa kasih contoh. I eat apple. Di sini ada subjek, lalu verb one, lalu objek. Nah, pertama tadi kita cari objek. Objeknya adalah apple. Lalu kita ubah jadi subjek. Jadi di depan. Jadi apple. Nah, eat itu verb satu. Jadi itu tenses simple present tense. Simple present tense to be-nya apa aja tadi? Is, am, is, are. Kalau apple di sini am, is atau are? Is. Eat. Lalu next verb 3. Use the correct form of to be. Tadi udah ya, is. Change the verb into verb 3. Eaten, lalu diberi by subjeknya kalau jadi objek jadi by Oke, jadi begitu untuk cara merubah bentuk aktif ke pasif. Oke, do you get it guys? Oke, next. Oke, tadi sebelumnya ada by me, ya ada kata-kata by. When by is not needed, jadi suatu saat kita itu nggak perlu pakai by. We usually do not mention who does the action when. Jadi by di sini itu untuk mention atau menyebutkan siapa sih yang melakukan aksi. Nah, kita nggak perlu menyebutkan itu ketika itu nggak dikenal atau nggak penting. Lalu contohnya ada the window was broken by. Kita nggak tahu ini by siapa. Jadi kalau hanya sampai the window was broken itu sudah jelas atau sudah betul. Oke, next. Why do we use passive voice? Kenapa kita menggunakan passive voice? Biasanya passive voice digunakan untuk scientific writing. Kalau kalian nulis artikel, kalian bisa menggunakan passive voice. News report, berita, formal situation, situasi formal. Itu. Next. Oke, next ada practice. Setelah kita belajar tentang tenses, tadi tensesnya apa aja? Future. Oke. Setelah kita latihan 3 tenses, coba kita latihan practice rewrite the active voice in passive voice. Oke, jadi Miss sudah menyediakan 4 kalimat dan 1 paragraf. Kalian coba ubah. Ini semua bentuk aktif ya. Ubah menjadi pasif. Semuanya, Miss? Ya, semuanya. Kalian bisa diskusi sama teman sebangku atau teman kanan kiri kalian. Jadi, Miss kasih waktu 20 menit baru mengerjakan. Yes, Miss. Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan
finished by him. Oke, lebih diperhatikan ya. Oke, next change the paragraph into passive. Does anyone want to read your answer? Ada yang mau membacakan jawabannya? Jawabannya Ada yang mau membacakan jawabannya? Kenapa nggak jadi? Coba ada yang mau baca? Apakah Iris? Apakah Rahil mau membacakan jawabannya? Coba. Oke. Lanjut. Dilanjut dulu semua. Oke. So, the passive voice formnya apa? Jawabannya? Every year. Oke. Selanjutnya, donations were collected from the community by the students last year. Oke. Next. The students were guided by the teachers during the activities. Oke. More participants will be invited next year. Oke, good. Oke, jadi sampai sini, do you guys have any question? No. No? Oke. So, karena waktunya sudah mau habis, Miss mau kalian coba membagi kalian semua jadi kelompok berisi 3 orang. 3? Gimana? Sudah dengan teman kelompoknya masing-masing? Oke. Sama Miss? Sudah semua? Oke. Next, final task. Write 3 to 5 paragraphs consist of 4 to 5 sentences each paragraph using passive voice based on topic below. Jadi buat PR ya dengan teman kelompok kalian. Betul, kerja kelompok kalian bisa membuat sebuah teks yang berisi 3 sampai 5 paragraf. Satu paragrafnya berisi 4 sampai